إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam perkumpulan yang di dalamnya kita bisa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi SAW bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka diliputi oleh para malaikat, diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi mereka oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di sisinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa khaffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkumpulnya kita adalah berkumpul yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi memberikan gambaran tentang kecintaannya kepada orang-orang yang berkumpul karenanya. Perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang sia-sia insyaallah, bukan perkumpulan yang dilakukan karena urusan-urusan duniawi dan yang semacamnya, tapi dia adalah sesuatu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wajibat mahabbati, wajib bagi orang-orang kecintaanku. Alladzina wajibat mahabbati lil, di antaranya adalah lil mutajalisina, bagi orang-orang yang saling duduk berkumpul karena aku. Nah, inilah di antara hal yang penting menjadi penyemangat kita dalam amalan-amalan kita seperti ini. Dan selalu memang kita memandang pada setiap amalan yang kita lakukan, apa manfaat amalan itu untuk urusan agama kita, apa manfaat perkara yang kita lakukan itu pada urusan akhirat kita. Jadi itulah yang harus kita tanyakan, sebagaimana perkataan Imam As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan kalau kau bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali karena kamu punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan. Dia punya alasan, dia punya hujjah. Apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan. Maka inilah yang kita amalkan. Kita punya alasan, kita punya harapan, kita punya hujjah bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk urusan akhirat kita, urusan agama kita, kehidupan kita yang kekal abadi, yang sebenarnya, yakni kehidupan akhirat. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan amar ma'ruf nahi munkar, dari pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah menyampaikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang sangat penting dalam agama. Dia adalah perkara yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Karena urusan inilah, karena tugas inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kepada manusia. Dan seandainya amar ma'ruf nahi munkar ini dihilangkan, maka agama ini akan hilang. Karena inilah yang diperjuangkan oleh pengikut hawa nafsu, orang-orang yang mendewakan kebebasan, sehingga mereka bisa melampiaskan hawa nafsunya sesuai dengan keinginannya, dan akhirnya rusaklah urusan-urusan manusia di dunia ini.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, semua manusia kebanyakan kita ikuti, maka Allah Subhanahu wa taala mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang munkar. Dan telah disebutkan juga begitu banyak keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan sekali lagi bahwa agama ini bisa terjaga, kebaikan-kebaikan bisa terjaga, kebenaran ini bisa dipahami oleh manusia dan ditegakkan oleh manusia karena adanya urusan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, orang-orang yang mencegah dari kemungkaran dan memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Agama ini bisa terjaga, akan selalu diamalkan oleh manusia karena adanya orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah bagian dari kecintaan kita kepada agama ini. Ya, kita ingin, kita suka ya, jika agama ini diamalkan oleh manusia karena dia adalah sebab keberkahan hidup ini ya, di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, beberapa dalil telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya yang menunjukkan keutamaan. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada segolongan orang di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada al-ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi ayat ini merupakan ayat yang disebut oleh penulis buku kita, ya, rahimahullah taala, untuk menegaskan hukum amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai perkara yang wajib untuk diamalkan. Wajib untuk diamalkan secara kifayah, fardhu kifayah. Yakni ketika sudah mencukupi orang-orang yang mengamalkannya, maka yang lain terbebas dari hukumnya. Jadi fardhu kifayah. Akan tapi orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang menjadi bagian dari pelaku amar ma'ruf nahi munkar ini adalah orang-orang yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ulaika humul muflihun." Mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Juga gambaran yang disebutkan Rasulullah SAW tentang orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Yaitu orang-orang yang mengetahui kemungkaran dan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Itu seperti orang yang berada di atas perahu. Sebagian di antara mereka berada di bawah dan sebagian mereka di atas. Jika orang-orang yang di bawah ini mau mengambil air, maka dia akan naik ke atas. Dan itu mengganggu orang-orang yang di atasnya. Maka mereka mengatakan, andaikan kita membocorkan perahu ini saja, agar kita tidak mengganggu lagi orang yang ada di atas kita. Maka kata Nabi SAW, kalau orang yang di atas ini tidak mencegah mereka, maka mereka akan celaka semuanya. Bukan cuma orang yang melakukan kemungkaran itu. Dan kalau mereka menahan untuk mereka membocorkan perahu itu, mereka bisa selamat semuanya. Jadi semangat orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah menyelamatkan seluruh umat, bukan hanya pada pelaku kemungkaran itu, termasuk dirinya sendiri. Ya, termasuk dirinya sendiri, karena ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, datang peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk azabnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, "Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un." Kadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang berlaku kepada semua kalangan, tidak membeda-bedakan, agar mereka kembali, ya. Itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat agar mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya. Jadi
tertanam di dalam hati orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, bahwa dampak dari kemungkaran itu tidak hanya akan mengenai orang-orang yang berbuat kemungkaran itu saja. Dampaknya juga akan sampai kepada mereka atau bisa sampai kepada mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Ya, dia bisa menimpa orang-orang yang baik. Ya, maka pernah Nabi SAW menggambarkan demikian, kemudian ditanya, ya, jadi bagaimana nasibnya orang-orang yang baik itu? Maka kata Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan. Kalau Allah membangkitkan mereka, ya dengan keadaannya masing-masing. Orang yang baik dibangkitkan dalam kebaikan, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, dihukum dengan kezalimannya masing-masing. Akan tapi ketika datang azab yang menimpa mereka, mendapatkan azab itu secara merata. Baik. Kemudian di sini digambarkan tentang tingkatan dalam mengingkari kemungkaran dan sebagian hadis tentangnya, ya, bahwa kemungkaran itu diingkari secara bertingkat-tingkat. Ya. Ini juga sudah pernah kita sampaikan, ya, bahwa tidak semua kemungkaran itu kita perlakukan sama dalam mengingkarinya. Pengingkaran terhadap kemungkaran itu tidak satu macam, tidak satu tingkatan. Ya. Dan ini digambarkan oleh hadis Nabi SAW. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran dari kalian, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dia dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Inilah iman yang paling lemah. Jadi secara kemampuan orang bisa berbeda dalam mengingkari kemungkaran itu. Ya, di samping juga secara kondisi kemungkaran itu bisa berbeda dalam model pengingkarannya. Ada hal yang menjadikan seseorang tidak boleh dan tidak bisa mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Demikian pula dengan lisannya, demikian pula, ya, yang paling rendah di antaranya adalah dengan hatinya. Artinya tidak boleh, ya, setiap orang itu mendapati kemungkaran kemudian hatinya ridha dengan kemungkaran itu. Ya. Pengingkaran kemungkaran yang paling rendah adalah pengingkaran dengan hati, yakni tidak meridhoi adanya kemungkaran itu. Kalau tidak, maka ya dikhawatirkan, ya, keimanan itu telah hilang darinya, karena selemah-lemah iman adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, sebaik-baik jihad adalah kalimat yang benar, ya, di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Jadi tingkat kesulitannya itu lebih besar, dan ini adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang, ya, melakukan pengingkaran kemungkaran dengan risiko yang besar dan mereka menjalaninya, ya, dengan penuh kerelaan. Dalam hadis yang lain, idza ra'aitum ummati, ya, tahabul zalim an taqula lahu innaka antal zalim, ya, faqad tuwuddi'a minhum. Ya, bila kamu melihat umatku takut mengatakan kepada orang zalim, kamu zalim, ya, dia tidak mau mengingkari kezalimannya, dia tidak, ya, tidak mengingkari perbuatan zalim dari orang yang zalim, maka sampaikan kepadanya selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri, ya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, ya, wahai manusia, sungguhnya kalian membaca ayat ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jadi ketika beliau melihat ada di antara mereka, ya, di antara para sahabat yang saling berselisih, ya, saling bertengkar, ya, satu sama lain, ya, kemudian beliau berdiri dan langsung mengingatkan, ya, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian seperti orang yang bercerai-berai, wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, ya, setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka tentang agama ini. Artinya setelah agama ini jelas, maka hendaklah mereka tidak saling berpecah, tidak saling bercerai-berai. Ya.
Ini disebutkan dalam surah Al-Imran. Nah, ini bagaimana Abu Bakar ketika mendapati satu persoalan, satu permasalahan, beliau langsung berdiri dan mengingatkan tentang permasalahan itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda di sini, "Innan nasa idza ra'ul munkar falam yughayyiruh ausaka ayyummahumullahu bi'adzab." Ya. Ini sudah kita sebutkan tadi. Bila orang-orang yang melihat kemungkaran tidak merubah kemungkaran itu, tidak mencegah kemungkaran itu, maka hampir-hampir saja Allah menimpakan azab secara merata kepada mereka semuanya. Jadi bisa jadi ada bencana, ada azab yang menimpa secara merata di antara kita. Bisa jadi itu disebabkan oleh kelemahan kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau diamnya kita dari satu kemungkaran yang merata terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian juga disebutkan di sini hadis dari Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yusallitanallahu syirarakum ala khiyarikum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Ya. Kalian betul-betul beramar ma'ruf nahi munkar. Atau kalau kalian tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menguasakan orang-orang buruk di antara kalian dari orang-orang baik kalian. Jadi orang-orang buruk itu akan menguasai orang-orang yang baik. Ya, kemudian orang-orang yang baik itu berdoa dan tidak lagi dijawab oleh Allah SWT, tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan betapa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sesuatu yang menjadi bagian penting dari agama ini. Ya. Hendaknya kita punya kepedulian, kepekaan, ya, untuk mengajarkan kepada manusia kebaikan atau mencegah manusia dari kemungkaran. Ya. Meskipun nanti disebutkan ada adab-adabnya, ada rukun-rukunnya. Ya. Akan tetapi ini adalah hal yang penting untuk kita bangun, ya, pada diri kita. Bagaimana ketika kita melihat kemungkaran, ada kepekaan, ada keinginan untuk mencegah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan kita diam, jangan kita menganggap itu sesuatu yang biasa atau mengurangi kebebasan orang lain. Dalam perkara-perkara kemaksiatan, kemungkaran, maka tidak ada kebebasan. Dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, dihindarkan manusia dari perbuatan-perbuatan itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang rukun-rukun amar ma'ruf nahi munkar, syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatannya, adab-adabnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun rukun amar ma'ruf nahi munkar ada 4. Yang pertama adalah hendaknya dia adalah seorang muslim, mukallaf dan mampu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar yang difahami di dalam Islam dan dia adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, mukallaf dan mampu. Muslim itu seorang muslim, ya, kemudian mukallaf itu sudah balik, ya, dan dia mampu untuk itu. Jadi orang yang tidak mampu, ya, tidak bisa menegakkannya. Orang yang tidak memiliki kemampuan beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia tidak dibebani untuk melakukan itu. Nah, di sini disebutkan tentang mukallaf, ya. Anak-anak yang mumayyiz itu berhak mengingkari kemungkaran. Jadi anak-anak yang belum balik, ya, ketika dia mengingkari kemungkaran, maka dia ada sesuatu yang dibolehkan kepada mereka dan diberi pahala karenanya, diberi pahala karenanya. Akan tapi belum menjadi suatu kewajiban atas mereka. Jadi kalau ada anak-anak misalnya mengingkari orang yang melakukan satu kemungkaran, ya, maka dia mendapatkan pahala meskipun dia masih anak-anak. Selama dia mengerti apa yang dia lakukan, selama dia mengerti apa yang dia sampaikan. Ya, ketika ada anak-anak yang mengingkari kemungkaran, maka dia diberi pahala atasnya meskipun itu belumlah menjadi satu kewajiban baginya. Karena secara asal sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wajib, ya, fardu kifayah. Akan tapi anak-anak tidak terkena kewajibannya, akan tapi kalau mereka melakukannya maka mereka mendapatkan pahala meskipun kewajibannya itu belum sampai kepada mereka. Ya. Kemudian bagaimana dengan sifat adalah, sifat keadilan, ya.
lurusnya kepribadian. Apakah ini bagian dari rukun dari amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Sebagian ulama menetapkannya sebagai syarat. Ya. Sebagai syarat bahwa orang yang mengingkari kemungkaran harus orang yang adil, orang yang dikenal baik. Ya, mereka berkata orang yang fasik tidak berhak ya, berharap pahala dengan mencegah orang lain dari kemungkaran atau memerintahkan kebaikan dengan berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan sementara pada dirimu masih terdapat berbagai macam kemungkaran yang engkau lakukan. Ya. Sebagian ulama mensyaratkan orang yang mengingkari kemungkaran harus mendapatkan izin dari pemimpin, ya, atau wakilnya, yakni pemerintah atau pejabat yang berwenang. Mereka tidak membolehkan pengingkaran amar ma'ruf nahi munkar kepada setiap orang. Ini juga pendapat yang tidak benar, ya, karena ayat-ayat dan dalil-dalilnya bersifat umum, menunjukkan bahwa siapa yang melihat kemungkaran lalu mendiamkannya, maka dia durhaka. Ya, jadi dia bersifat umum, tidak membagi-bagi orang. Ya, perintah itu tidak, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang orang-orang yang memerintahkan kebaikan, hendaknya dia mendahulukan diri mereka, bukan berarti melarang, ya, dan pembatasan, tidak. Tapi ini adalah peringatan. Ayat dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah engkau memerintahkan manusia kepada kebaikan dan melupakan dirimu? Bukan berarti membatasi pengingkaran kemungkaran itu hanya untuk orang yang baik, tidak, tapi memberikan peringatan bahwa, ya, apakah kamu, ya, menunaikan kewajiban memerintahkan orang berbuat baik tapi kamu tidak memperbaiki dirimu sendiri? Justru ini adalah perintah untuk menggabungkan keduanya, yakni untuk memperbaiki kemungkaran itu dan juga di sisi yang sama berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, ya, untuk tidak melupakan diri sendiri. Bukan berarti bahwa kalau kamu melupakan dirimu sendiri maka jangan kamu mengingkari kemungkaran, karena perintah beramar ma'ruf nahi munkar tidak ada pembatasannya, ya, dia bersifat umum kepada siapa saja. Ya, sebenarnya disebutkan tadi, ya, misalnya beberapa ayat, ya, man ra'a minkum, siapa yang melihat kemungkaran dari kalian. Tidak ada pembatasan di situ. Siapa yang melihat kemungkaran dari orang-orang baik di antara kalian, tidak. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian. Ya. Ayat ini bukan melarang orang yang punya keburukan untuk mengingkari kemungkaran, tidak. Tapi untuk orang-orang yang mengingkari kemungkaran itu agar memperhatikan diri mereka. Ya. Sebagaimana dia mengingkari orang lain. Ya. Termasuk juga pandangan yang aneh dari orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, bahwa, ya, mereka menambahkan, ya, dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar itu, ya, bahwa tidak boleh menegakkan amar ma'ruf sebelum imam yang maksum itu muncul. Mereka menunggu imam, ya, ma'al maksum itu muncul, baru kemudian syariat amar ma'ruf nahi munkar ini bisa ditegakkan. Karena kalau tidak ada imam maka tidak berarti atau tidak berguna, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu belum menjadi sesuatu yang disyariatkan. Kemudian bila ada yang berkata bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu menetapkan atau mengharuskan adanya kekuasaan dan kewenangan atas terhukum, ya, karena dia tidak dimiliki oleh orang kafir atau orang kafir atas orang muslim, ya, padahal dia adalah hak, maka semestinya ia tidak dimiliki oleh rakyat orang per orang kecuali dengan pelimpahan wewenang dari penguasa. Jadi, ya, ada yang berpendapat bahwa yang berhak untuk melakukan pengingkaran, ya, atas kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah orang-orang yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari penguasa dengan beralasan bahwa, ya, orang-orang yang kafir itu tidak berhak untuk melakukan pengingkaran terhadap orang-orang muslim. Ya, maka ini juga pendapat yang keliru. Ya. Untuk orang kafir maka dia dilarang dari hal itu karena ia mengandung wewenang dan kemuliaan serta penunaian syariat. Untuk kaum muslimin orang per orang
maka mereka berhak atas hal ini dengan agama dan ilmu. Artinya yang menyebabkan seseorang bisa mengingkari kemungkaran itulah agama dan ilmu. Ya, bukanlah syarat bahwa dia mendapatkan pelimpahan kewenangan dari para penguasa. Ya, tentu saja dengan batasan-batasan masing-masing. Kemudian juga di sini disebutkan tentang tingkatan-tingkatan dalam menegakkan nahi mungkar. Yang pertama ya, adalah menyampaikan, memberitahukan, ya, menyampaikan ilmunya kepada orang yang berbuat kemungkaran itu. Ya. Yang pertama adalah memberitahukan. Artinya tidak ada hukuman kepada orang yang tidak tahu. Maka yang pertama kali dilakukan kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran adalah memberitahunya apa yang dilakukan itu salah. Ya. Begitu juga ya kalau kita membuat kesepakatan-kesepakatan, peraturan-peraturan, maka dalam area kekuasaan kita, maka yang paling penting pertama adalah memberitahukan kepada semua yang ya, diikat oleh aturan itu tentang aturannya. Sama juga dengan ini ya, dalam urusan agama. Maka yang pertama kali adalah mengenalkan dan memberitahukan perkara agama ini kepada mereka. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nasihat dengan kata-kata yang lembut. Nasihat dengan kata-kata yang lembut. Kemudian yang ketiga adalah celaan dengan kata-kata yang keras. Kemudian yang keempat, melarang dengan kekuatan. Melarang dengan kekuatan seperti menghancurkan alat-alat yang digunakan untuk bermaksiat itu. Ya. Kemudian yang kelima, menakut-nakuti, mengancam, ya, atau bahkan langsung menghukumnya, ya, sehingga dia meninggalkan perbuatannya. Ini tentu saja untuk menghukum, misalnya dengan pukulan, tentu dengan batasan-batasan kekuasaan yang kita punya. Ya, misalnya kepada istri kita itu bisa dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menyakiti, dan juga tidak pada tempat-tempat yang tidak pantas. Sekedar untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah. Sama dengan anak-anak kita misalnya. Ya. Syariat ini membenarkan untuk anak-anak yang berumur di atas 10 tahun yang belum sholat itu untuk dihukum, untuk dipukul jika dia tidak sholat. Ya, tentu saja dengan maksud agar dia bisa menyadari akan kesalahannya. Dengan maksud agar dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang besar konsekuensinya. Ya, karena dia mendapatkan hukuman ya, di dunia ini. Tapi itu juga perlu memperhatikan ya, kepada orang-orang yang berada di bawah ya, penguasaan dan kewenangan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa kebiasaan dari as-salafus saleh adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada penguasa. Ya, jadi para salafus saleh digambarkan di sini adalah orang-orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu bahkan kepada penguasa. Ya. Menetapkan kesepakatan kepada mereka dan bahwa perkara ini tidak memerlukan izin dari penguasa. Ya. Kemudian di sini disebutkan apakah amar ma'ruf nahi munkar itu ditetapkan bagi anak terhadap bapaknya, budak terhadap majikannya, istri terhadap suaminya, rakyat kepada pemimpinnya, artinya dari bawah ke atas ya, orang-orang yang berada di dalam penguasaannya kepada orang yang berkuasa atasnya. Apakah itu berlaku? Maka di sini beliau menyebutkan bahwa dasar wewenang ditetapkannya amar ma'ruf nahi munkar ya ada 5 tingkatan. Di sini anak mempunyai hak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk 2 tingkatan. Yang pertama yaitu memberitahu dan yang kedua menasihati. Jadi 5 tingkatan yang tadi ya, bahwa memberitahu, menasihati. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu dibagi dalam 5 tingkatan tadi. Yang pertama memberitahu, mengenalkan, menyampaikan, memahamkan. Kemudian yang kedua adalah menasihati dengan lembut. Ya, memberikan peringatan dengan kelembutan. Kemudian yang ketiga celaan dengan kata-kata yang keras. Kemudian yang keempat melarang dengan kekuatan dengan menghancurkan apa-apa yang digunakan untuk bermaksiat. Kemudian yang kelima mengancam dengan menakut-nakuti atau bahkan melakukannya dengan pukulan. Nah, bagaimana anak kepada orang tuanya?
Maka anak mempunyai hak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada kedua orang tuanya pada dua tingkatan yang pertama. Pada dua tingkatan yang pertama. Yang pertama mengenalkan, memberitahukan sampai mereka memahami, sampai mereka menerima. Kemudian yang kedua adalah memberikan peringatan dengan nasihat yang baik. Ya. Ya, dia juga dia juga berhak atas tingkatan yang keempat, ya, seperti menghancurkan alat-alat yang digunakan untuk bermaksiat. Ya, tapi tidak untuk yang ketiga, yakni mencela dengan celaan yang kasar, dan 5, memukul atau menakut-nakuti dengan pukulan. Untuk rakyat terhadap penguasa, maka perkaranya lebih berat daripada anak. Maka rakyat hanya mempunyai hak untuk memberitahu dan nasihat. Kalau rakyat kepada penguasa maka hanya dua, yang pertama dan yang kedua. Ya, kalau anak kepada orang tuanya bisa yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang keempat, yang menghancurkan alat yang digunakan untuk bermaksiat atau sebab kemaksiatannya, bukan kepada orangnya. Kekerasan kepada peralatan yang digunakan untuk bermaksiat, bukan kepada orang. Kemudian disyaratkan orang yang mengingkari kemungkaran adalah orang yang mampu mengingkari. Ya tadi, ya karena kan disebutkan mukallaf, ya muslim, mukallaf, dan mampu. Nah, untuk kemampuan, ya, maka orang yang tidak mampu mengingkari, maka dia hanya dapat mengingkari dengan hati. Dia hanya bisa pada tingkatan mengingkari dengan hati. Ya, gugurnya kemampuan ini tidak hanya bertumpu pada kemampuan realnya, ya, akan tapi termasuk dalamnya ketakutannya akan ditimpa sesuatu yang menyakitinya. Hanya ketika dia khawatir akan ada risiko yang besar yang menimpa dia atau keluarganya, ketika dia mengingkari kemungkaran itu dengan tingkatan yang lebih tinggi, maka ya dia termasuk orang yang tidak mampu. Ya, termasuk orang yang tidak mampu. Ya, bukan hanya pada kemampuan realnya. Ya, dia memang kelihatannya mampu, dia punya kekuatan, tapi ada ancaman besar yang mengancam dirinya atau keluarganya yang jauh lebih berat dampaknya daripada kemungkaran yang dia ingkari. Maka ini bagian dari ketidakmampuan. Ini bagian dari ketidakmampuan sehingga kewajiban itu bisa gugur ketika terdapat hal yang demikian. Karena yang menjadi rukun dari amar ma'ruf nahi munkar tadi yang pertama adalah muslim, ya, mukallaf, dan mampu. Kemudian syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Ya. Bila mengetahui bahwa pengingkaran terhadap kemungkaran itu tidak berguna, maka dia menjadi 4 tingkatan. Jadi kalau misalnya kita meyakini bahwa seandainya pun kemungkaran ini saya ingkari, ya, artinya di luar pengingkaran dengan hati, ini karena pengingkaran hati yang paling rendah. Ya. Tapi kalau mengingkari dengan tangan atau mengingkari dengan lisan, kalau apa yang saya lakukan dengan lisan atau dengan tangan itu tidak berguna, ya. Meskipun saya mengingkarinya dengan tangan saya, dengan lisan saya, tetap tidak akan berguna. Bagaimana keadaannya? Ya, kemudian di sini disebutkan ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau kemungkaran itu mengetahui bahwa kemungkaran terangkat dengan kata-katanya dan perbuatannya tanpa dampak buruk yang menimpanya, dalam kondisi ini dia wajib mengingkari. Artinya berkaitan dengan hilangnya kemungkaran itu dengan dia mengingkarinya. Ya, ada 4 keadaan. Yang pertama adalah ketika dia mengetahui bahwa kemungkaran itu terangkat, ya, ketika dia mengingkarinya dengan kata-katanya atau perbuatannya tanpa adanya dampak buruk yang menimpanya, tanpa adanya akibat buruk yang menimpanya, maka ini wajib dia untuk mengingkarinya. Ya, jadi kondisi yang pertama, kalau kemungkaran itu bisa terangkat, bisa berubah, ketika dia mengingkari dengan kata-katanya atau perbuatannya, dan itu tidak berdampak apa-apa pada dirinya, maka dia wajib untuk mengingkarinya. Kemudian yang kedua, kalau dia mengetahui bahwa kata-katanya tidak berguna bila dia berbicara, dan dia justru akan mendapatkan azab, ya, mendapatkan dampak buruk dari pengingkarannya, ya, dalam kondisi ini tidak wajib, ya, baginya. Ya, kalau dia mengingkari kemungkaran kemudian dia mendapatkan dampak buruk
dengan pukulan atau dengan azab yang menimpanya, maka dia tidak wajib untuk mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui bahwa pengingkarannya itu tidak berguna. Akan tapi tidak ada dampak buruk yang ditakutkan untuk menimpanya. Jadi dia tahu bahwa kalau dia mengingkari, maka tidak akan ada gunanya. Ya, saya mengingatkan atau tidak mengingatkan, dia tetap dengan perbuatannya dan dia tetap dengan pendapatnya. Tapi tidak ada dampak buruk untuk dirinya. Ya, tidak ada dampak buruk yang bisa mengancam keselamatannya. Ya. Dalam kondisi ini dia tidak wajib. Dia tidak wajib karena itu tidak berguna. Akan tetapi dia adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dia. Jadi adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang ditekankan untuk dia lakukan. Karena dengan mengingkarinya dia menampakkan syiar-syiar Islam dan menunjukkan agama kepada orang itu. Ya. Jadi kalau dia tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya, tapi dia tahu bahwa pengingkaran itu tidak akan berdampak pada orang yang dia ingkari, maka dia tidak wajib. Akan tetapi ya, dia disunnahkan, dia dianjurkan untuk tetap melakukan pengingkaran agar dia menampakkan agama itu kepada orang yang diingkari. Kemudian yang keempat, dia mengetahui bahwa dirinya ditimpa dampak buruk. Akan tetapi kemungkaran lenyap dengan perbuatannya. Ya, artinya dia tahu kalau dia mengingkarinya, kemungkaran itu bisa hilang, tapi dia bisa terancam dengan dampak buruk, terancam keselamatannya dengan pengingkarannya. Ya. Maka dalam kondisi ini tidak wajib. Ya. Tidak wajib, akan tetapi tetap dianjurkan. Ya. Ya. Dia tidak wajib baginya, tapi lebih utama dia mengingkarinya. Ya, dan menerima konsekuensinya. Ya, jadi kalau dia mengingkari kemungkaran, tapi dia akan ditimpa kesulitan setelahnya, ditimpa ancaman keselamatan setelahnya, maka itu tidak wajib untuk dirinya. Akan tetapi yang lebih utama adalah ketika dia mengingkarinya, meskipun dia akan menerima dampak buruk dari pengingkarannya. Meskipun dia mendapatkan ujian misalnya dengan pengingkaran itu, tapi dia tahu dengan itu kemungkaran itu bisa hilang. Nah ini sejalan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, kata Nabi SAW, Abdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Seberat-berat jihad, seabdal-abdal jihad, sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Perkataan yang benar di hadapan penguasa ini menunjukkan adanya adanya ancaman keselamatan ketika penguasa ini memiliki semua hal yang bisa dia gunakan untuk ya melampiaskan kemarahannya kepada orang yang dia tidak suka. Tapi ketika ada orang yang berani untuk mengatakan kebenaran di hadapannya, ya maka ini adalah satu kemuliaan. Ya, meskipun ya disebutkan oleh Imam di sini adalah sesuatu yang tidak wajib. Ya, tidak wajib baginya, kan, tapi ketika dia melakukannya itu satu kemuliaan. Ya. Ya, di sini disebutkan ya, tidak ada perbedaan pendapat bolehnya seorang muslim menyerang barisan orang-orang kafir dalam peperangan secara bersendirian. Sekalipun dia tahu dia akan terbunuh. Tetapi bila dia tahu bahwa dia tidak menimpakan kerugian apapun atas mereka, ya, artinya kalau dia menyerang sendiri dan tidak ada dampaknya atas mereka, dia saja yang terbunuh, maka ini tidak dilakukan. Ya, seperti orang buta yang menjerumuskan dirinya di tengah-tengah barisan, maka ini haram. Ini katanya haram. Ya, haram dilakukan. Kalau misalnya ya dia melihat ada barisan orang-orang kafir dalam peperangan, ya kemudian dia mau menghancurkannya secara bersendirian. Sementara dia tahu ketika dia maju bersendirian tidak akan ada dampaknya bagi barisan mereka. Dan justru dia lebih besar kemungkinan akan terbunuh, itu diharamkan. Ya, karena ya sama dengan ya menyerahkan diri untuk dibunuh. Ya, demikian pula bila seorang melihat orang fasik sendirian memegang botol khamar dan di tangannya ada pedang, dan dia tahu bila dia menegurnya maka dia bisa menebaskan pedangnya ke lehernya, maka dia tidak boleh melakukannya. Kalau ada orang minum khamar dalam keadaan mabuk, ya, kemudian ada orang yang mau mengingkari perbuatannya,
Dan dia tahu kalau dia mengingkarinya, orang ini akan menebaskan pedangnya ke lehernya misalnya. Maka ini haram dilakukan. Justru tidak boleh dilakukan. Ya kan, kadang ada orang seperti itu, kenapa dia tidak mengingkarinya? Ada seorang ulama yang melewati barisan orang-orang yang mabuk. Kemudian dia mengatakan, dia seorang ulama tapi kenapa tidak mengingkari kemungkaran itu? Nah, tingkatannya seperti ini. Kalau itu tidak berdampak kepada orang yang berbuat kemungkaran dan justru akan mendatangkan fitnah, ujian, ya, dan ancaman keselamatan bagi orang yang mengingkarinya, maka justru kadang itu diharamkan. Ya, itu kadang dia diharamkan. Karena perbuatannya tidak memberikan dampak berarti bagi orang yang berbuat kemungkaran dan justru dirinya lah yang akan mendapatkan kemudaratan. Ya. Nah, maka ini diharamkan. Ya. Dan yang dianjurkan adalah mengingkari bila dia mampu melenyapkan kemungkaran dan perbuatannya memberikan dampak baik, ya, seperti ya, orang-orang yang menyerang barisan orang kafir dan yang sepertinya. Ya, jadi kalau dia mengetahui bahwa dia bisa, ya, menghancurkan barisan orang kafir secara bersendirian, dia punya kemampuan itu, maka dia dianjurkan untuk melakukannya. Sebaliknya kalau dia khawatir dengan dirinya, maka atau ancaman keselamatannya itu lebih besar, maka bisa sampai dia diharamkan untuk melakukannya. Ya. Bila orang yang mengingkari kemungkaran mengetahui bahwa dirinya akan dipukuli, ya, bersama rekan-rekannya atau dipukuli secara bersama-sama oleh orang-orang yang berbuat kemungkaran itu, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak boleh, sebab dia tidak mampu menolak kemungkaran itu kecuali dia menimbulkan kemungkaran yang lain. Ya, artinya kemungkaran yang dia ingkari tidak selesai, ya, tidak hilang, tapi menimbulkan kemungkaran yang baru, yakni orang yang menzolimi dirinya, dan itu justru dia rasakan. Maka ini tidak boleh. Jadi mengingkari kemungkaran juga perlu penalaran, perlu fikih, ya, sehingga kita bisa tahu kapan kita bisa melakukannya dan kapan kita menghindarinya, kapan kita tidak melakukannya. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah mengetahui dengan perkara-perkara tersebut dengan dugaan yang kuat, ya, dengan kemungkinan yang besar, ya. Bukan sekedar perkiraan-perkiraan yang lemah, ya, artinya ya, bukan hanya hal-hal yang dibuat-buat di dalam pikiran, ya, atau alasan-alasan, tapi dia adalah sesuatu yang betul-betul diduga dengan kuat, ya. Kemungkinannya sangat kuat. Ya. Barang siapa yang menyangka secara kuat bahwa dirinya ditimpa kesulitan, ya, ditimpa ancaman keselamatan atas pengingkarannya terhadap kemungkaran, maka dia tidak wajib mengingkari. Ya, bila dia menduga secara kuat, ya, maka menduga secara kuat tidak ditimpa, menduga secara kuat bahwa tidak akan ditimpa dia dengan ancaman keselamatan atau akan dihukum atau diazab atau dipukuli, maka wajib baginya. Kalau dia yakin atau besar dugaannya bahwa dia tidak akan mendapatkan celaka dengan mengingkari kemungkaran, maka ya maka dia wajib. Ya. Nah, ini yang pertama tentang rukun dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah muslim, mukallaf dan mampu, ya. Dan telah disebutkan tingkatan-tingkatannya, ya, dan bagian-bagiannya, ya. Rukun berikutnya adalah hendaknya objek, ya, pencegahan kemungkaran adalah kemungkaran yang ada dan nampak. Ya, jadi yang diingkari, kemungkaran yang diingkari itu adalah kemungkaran yang terjadi dan nampak, bukan dugaan, bukan sesuatu yang tersembunyi, bukan sesuatu yang samar, ya, bukan suatu dugaan, ya. Tapi memang ada, ya, dan terjadi, ya, ada, terjadi dan nampak. Adapun sesuatu yang tidak nampak, tidak dilihat orang, maka dia tidak menjadi bagian dari sesuatu yang wajib untuk kita ingkari. Ini yang kedua. Jadi di sini nanti akan ada pembahasan bahwa tidak boleh memata-matai, tidak boleh mencari-cari, ya. Tapi sesuatu yang memang ada di hadapan kita dan nampak kemungkaran itu. Jadi yang selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Semoga Allah SWT memudahkan, dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengambil yang terbaik di antaranya. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti apa-apa yang baik darinya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.